Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai keputusan investasi. Seperti chapter-chapter sebelumnya, bahwa materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah hasil diskusi dari dosen pengampu manajemen keuangan syariah lainnya, yaitu Bapak Fersiyandika Yuda Pratama yang mengampu manajemen keuangan syariah pada program studi akuntansi syariah. Sebelum memasuki mengenai analisis keputusan investasi secara mendalam, kita harus ketahui dulu bahwa keputusan investasi ini menyangkut dana yang digunakan untuk investasi, jenis investasi apa yang akan dilakukan, pengembalian investasi, dan risiko investasi yang mungkin akan timbul seperti apa. Dan untuk menganalisa keputusan usulan investasi atau proyek investasi, kita bisa melihat apakah proyek investasi itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Maka konsep yang digunakan adalah konsep aliran kas, bukan konsep laba. Untuk metode penilaian investasinya nanti ada payback period, ada net present value, profitability index, dan internal return. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai aliran kas dalam investasi. Jadi di dalam keputusan investasi itu nanti kita akan menentukan apakah investasi atau proyek investasi ini layak dilakukan oleh perusahaan atau tidak. Jadi pengambilan keputusan tersebut mempertimbangkan aliran kas keluar yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dan kas masuk atau cash inflow dan cash outflow yang akan diperoleh berkaitan dengan investasi yang dilaksanakan. Ada 3 macam aliran kas yang terjadi dalam investasi. Yang pertama adalah initial cash flow atau bisa disebut dengan capital outlays, yaitu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi. Jadi ini keputusan investasi aliran kas yang dilihat dari initial cash flow dari capitalnya atau yang berhubungan dengan pertama kali akan melakukan investasi itu harus mengeluarkan dana apa. Nah, contohnya harga perolehan pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin, perbaikan mesin, dan lain-lain sebagainya. Jadi aliran kas untuk modal atau capital outlays ini bisa dimasukkan ke dalam initial cash flow. Jadi harga pembelian tanahnya berapa, pembangunan pabriknya bagaimana, mengeluarkan berapa, pembelian mesin, perbaikan mesin, dan lain sebagainya. Aliran kas yang berikutnya adalah operational cash flow, yaitu aliran kas yang terjadi selama umur investasi yang berasal dari pendapatan yang diperoleh dan dikurangi biaya-biaya. Jadi aliran kas dilihat dari operasionalnya yang berasal dari pendapatan dan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi operational cash flow ini biasanya diterima setiap tahun selama umur ekonomis investasi berupa aliran kas masuk bersih. Besarnya proceed atau aliran kas masuk bersih ini terdiri 2 sumber, yaitu earning after tax dan depresiasi. Perhitungan proceed sendiri atau aliran kas masuk bersih ini, perhitungan proceed bila investasi dengan modal sendiri, jika modalnya itu adalah berasal dari modal sendiri,
tidak berasal dari hutang, maka perhitungan profitnya adalah bisa didapat dari earning after tax ditambah depresiasi. Sedangkan perhitungan profit atau aliran kas masuk bersih bila investasi dengan modal sendiri dan hutang, jadi kombinasi modal sendiri dengan hutang, itu bisa didapat dengan rumus earning after tax plus depresiasi plus bunga. Bunga ini dikalikan dengan 1 dikurangi pajak. Nah, aliran kas berikutnya adalah terminal cash flow atau aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Jadi aliran kas yang satu ini akan didapatkan dari sisa atau residu aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Contohnya misalkan ketika kita membeli mesin, kita memikirkan atau menganggarkan bahwa umur ekonomis mesin tersebut adalah 5 tahun, tetapi setelah 5 tahun mesin itu masih bisa digunakan misalnya. Nah, nilai itu adalah yang dimaksud terminal cash flow. Jadi umur ekonomis suatu proyek investasi itu sudah selesai, sudah habis, tetapi masih dapat digunakan sebagai modal kerja. Itu makanya dimaksud dari sisa residu aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Selain metode aliran kas, berikutnya adalah metode payback period. Metode payback period ini merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau profit. Jadi payback period ini merupakan di dalamnya ada unsur aliran kasnya. Jadi diperhitungkan dengan profitnya. Aliran dana yang kita keluarkan itu akan kembali atau akan menuju pada titik angka tersebut itu pada tahun keberapa dan bulan keberapa. Nah, rumusnya adalah capital outlay dibagi cash flow dikalikan 1 tahun. Metode payback period ini mempunyai kriteria apabila payback period itu lebih pendek dibandingkan jangka waktu kredit, maka investor atau investasi itu bisa diterima. Jadi seandainya teman-teman ini mempunyai proyek dan itu modalnya dengan hutang atau dengan pinjaman, maka ketika dihitung dengan metode payback period, apabila jangka waktunya dibandingkan dengan lamanya teman-teman untuk kredit itu, apabila jangka waktunya lebih pendek, maka bisa disimpulkan investasi tersebut dapat diterima. Nah, metode payback period ini juga mempunyai kelemahan yang diantaranya adalah metode ini mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money yang sebelumnya sudah pernah kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua adalah mengabaikan profit setelah payback period itu tercapai. Yang ketiga, mengabaikan nilai sisa. Jadi metode payback period ini sekali lagi untuk melihat berapa lama periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk. Nah, hasilnya nanti berapa tahunnya kalau dibandingkan dengan berapa lama kredit itu berlangsung. Kalau kurang dari masa kredit, maka investasi tersebut dapat diterima. Nah, contoh metode payback period bisa dilihat di sini. Contoh yang pertama dengan asumsi bahwa profitnya ini setiap tahun sama. Jadi proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta dengan profitnya diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Maka perhitungannya 120 juta dibagi 40 juta
dikalikan 1 tahun, totalnya adalah 3 tahun. Maka jangka waktu kembali dana dari aliran kas masuk itu selama 3 tahun. Contoh yang kedua bisa dilihat di sini prosesnya tidak sama setiap tahun. Jadi tahun pertama 50 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 30 juta, dan tahun kelima dan keenam sebesar 20 juta. Maka cara penyelesaiannya adalah jumlah investasinya dikurangi dengan profit tahun pertama dan dikurangi profit tahun kedua, itu jumlahnya 70 juta dan 20 juta. Maka payback period bisa didapat sama dengan 2 tahun ditambah 20 juta dibagi dengan 40 juta dikalikan 12 bulan atau 2 tahun. Jadi setelah dihitung itu 0,5 atau 6 bulan. Jadi 2 tahun, total payback periodnya 2 tahun 6 bulan. Metode berikutnya adalah, sebelum memasuki metode berikutnya, kita lihat dulu ada yang namanya modifikasi payback period, yaitu discounted payback period. Discounted payback period itu apa? Dalam perhitungannya menggunakan aliran kas masuk yang didiskontokan. Kita langsung ke contohnya saja. Contohnya adalah ada 2 usulan proyek A dan B. Cash outlay atau initial cash flow-nya kedua proyek sama besar, yaitu masing-masing 10 juta. Usia ekonomis proyek A adalah 5 tahun dan proyek B adalah 2 tahun. Keuntungan yang diisyaratkan dengan kedua proyek tersebut adalah 16%. Kita coba tuliskan cash outlay-nya tadi 10 juta untuk masing-masing proyek serta aliran kas masuknya kita proyeksikan seperti ini. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima yaitu 5, 4, 3, 2, 1 juta. Kalau proyek B itu 6 juta dan 5 juta, karena hanya 2 tahun ya. Kalau proyek A itu 5 tahun. Nah, untuk perhitungan DPP proyek A kita bisa lihat bahwa PVIF-nya berdasarkan tabel untuk proyeksi keuntungan 16%, itu nilainya adalah yang sudah ada di tabel, bisa dilihat masing-masing. Discounted cash flow-nya itu merupakan perkalian dari aliran kas dengan PVIF serta kumulatifnya bisa ditambahkan dari discounted cash flow sebelumnya dengan yang periode berikutnya. Maka DPP proyek A itu bisa kita lihat untuk menjadi positif itu pada tahun keempat atau tahun ketiga, tetap 3 tahun, tahun keempat sudah positif, maka kita lihat tahun ketiga plus 795, kita lihat kumulatif discounted cash flow-nya dibagi dengan 1.104 discounted cash flow-nya dikali dengan 12 bulan, maka didapat payback periodnya adalah 3 tahun plus 8,6 bulan. Untuk menentukan proyek A diterima atau ditolak, dibandingkan antara jangka waktu yang diisyaratkan dengan jangka waktu pengambilan proyek A, yaitu selama 3 tahun 8,6 bulan. Apabila jangka waktu yang diisyaratkan adalah 5 tahun, maka DPP ini lebih cepat dibandingkan jangka waktu yang diisyaratkan oleh investor. Maka proyek A ini bisa dilaksanakan atau bisa diterima karena tadi yang diisyaratkan usia ekonomisnya proyek A ini adalah 5 tahun, sementara ketika dihitung DPP payback periodnya adalah DPP untuk proyek A adalah 3 tahun 8,6 bulan, maka itu lebih kecil daripada 5 tahun. Maka bisa disimpulkan bahwa proyek A ini dapat diterima. Kita hitung untuk proyeksi DPP yang proyek B. Kita lihat aliran kasnya berapa, PVIF-nya kita bisa hitung. Lalu nilai discounted cash flow-nya 6 juta dikalikan 0,862 sebesar 5 juta
172.000. Nah, kumulatif discounted cash flow-nya bisa dilihat dari 10 juta dikurangi 48 dikurangi 51 sekian masih 4.800.000, dikurangi 3 juta masih 1,6 sekian. Maka DPP proyek B ini tidak ada karena aliran kas masuk proyek B tidak dapat mencukupi untuk menutupi pengeluaran proyek tersebut. Maka dari perhitungan tadi, proyek B ini tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diterima. Selain metode payback period, berikutnya adalah metode net present value. Apa itu? Metode net present value atau NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari proceed dengan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays. Rumusnya NPV sama dengan min I0 atau nilai investasi plus sigma N kali AT dibagi dengan T dikalikan 1 plus R kali T. Jadi nilai investasi ditambah sigma dari N dan dikalikan aliran kas neto dibagi dengan jangka waktu proyeksinya yang dikalikan dengan 1 plus diskon rate dikalikan periode waktunya. Nah, kalau tadi dilihat payback period itu dilihat dibandingkan dengan masa ekonomisnya atau usia ekonomisnya, atau kalian bandingkan dengan lamanya jangka waktu untuk kredit. Kalau net present value ini keputusan diterima atau tidak diterima dilihat dari apakah NPV ini positif atau negatif. Jadi kalau positif maka bisa dikatakan bahwa investasi yang akan dilakukan itu layak atau dapat diterima. Sedangkan jika NPV-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka bisa disimpulkan bahwa investasi tersebut tidak layak atau tidak dapat dilaksanakan. Kita memasuki contoh untuk metode net present value. Di sini dicontohkan bahwa proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Proceed diperkirakan sebesar 40 juta rupiah per tahun selama 6 tahun dengan diskon rate-nya sebesar 10%. Maka kita bisa hitung nilai NPV-nya sebesar minus 120 juta ditambah 40 juta dikalikan 4,3553. 4,3553 ini kita bisa lihat dari hasil perkalian dengan diskon rate 10%, maka berapa nilainya? Nah, bisa dilihat di tabel PVI FA atau nilai sekarang dari suatu annuity. Jadi dilihat nanti di tabel diskon rate-nya 10% itu nominalnya berapa. Maka tadi net present value untuk proyek B sebesar 54.212.000. Karena nilainya adalah positif, maka proyek B ini dengan nilai proceed yang setiap tahunnya sama selama 6 tahun itu dapat diterima karena nilainya tadi positif atau lebih dari 0. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah perhitungan jika arus bersih atau proceednya ini per tahunnya tidak sama. Bisa dilihat proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta dengan rate of return-nya 10%. Proceed-nya diperkirakan tahun pertama dan tahun kedua sama 50 juta, tahun ketiga dan tahun keempat 40 juta dan 30 juta, serta tahun kelima dan keenam sama 20 juta. Maka bisa dilihat untuk diskon faktornya 10% itu nilainya berapa, bisa dilihat di tabel dan kita tuliskan proceednya di situ, mulai dari 50 juta, 40 juta, 40, 30, 20 dan 20. Maka dikalikan dengan diskon faktornya 10% tadi nilainya berapa? Muncul angka PV of proceed. Nah, totalnya kita total dari tahun pertama sampai total tahun ke-6 dilihat jumlahnya adalah 160.980.000. Nah, total PV dari outlay-nya adalah 120 juta. Tadi kan butuh investasinya adalah 120 juta. Maka dilihat nilainya sebesar 40.980.000
ribu, maka nilai NPV-nya di sini adalah lebih dari 0 atau positif, maka hasilnya atau proyek ini meskipun profitnya tidak sama setiap tahunnya, tetapi bisa dikatakan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan atau bisa diterima untuk investasi. Metode berikutnya adalah Profitability Index atau PI. Metode ini merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan NPV. Jika proyek investasi diterima menggunakan NPV, maka akan diterima pada menggunakan Profitability Index. Jadi biasanya kalau NPV-nya itu positif, maka Profitability Index-nya ini lebih dari 1. Kita lihat rumusnya. Profitability Index ini rumusnya adalah total PV of profit dibagi dengan nilai investasinya berapa. Nah, kriterianya tadi kalau NPV itu kita kalau lebih dari 0, jika lebih dari 0 atau positif maka bisa diterima proyeknya. Tetapi kalau negatif atau kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak dapat diterima. Kalau seandainya menggunakan metode Profitability Index, itu jika nilainya kurang dari 1, maka rencana investasi tersebut ditolak atau tidak dapat dilaksanakan atau akan merugi begitu kalau misalkan investasi atau proyek tersebut dilakukan. Kalau Profitability Index-nya itu lebih dari 1, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa proyek tersebut atau investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Contohnya untuk Profitability Index adalah kita sama saja ya menggunakan soal yang sebelumnya yang untuk metode NPV. Kalau dihitung menggunakan rumus tadi total PV of profit dibagikan nilai investasi, maka nilainya adalah 1,45 untuk profit yang setiap tahunnya sama. Nah, 1,45 ini kan berarti lebih dari 1, maka bisa dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa proyek ini dapat diterima atau dapat dijalankan. Kita hitung untuk profit pada setiap tahun yang berbeda menurut soal yang tadi ya, yang NPV, soal dalam metode NPV sebelumnya. Didapat Profitability Index sebesar 1,34, maka lebih dari 1, maka bisa disimpulkan bahwa proyek tersebut dapat diterima atau dapat dijalankan karena nilainya lebih dari 1 berdasarkan metode payback period, berdasarkan metode NPV, maka dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut baik yang profitnya itu tetap atau yang profitnya itu berubah setiap tahunnya, itu proyek tersebut dapat diterima. Metode berikutnya adalah metode Internal Rate of Return. Metode ini merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dan aliran kas neto dan investasi. Pada saat IRR tercapai, maka NPV sama dengan 0. Untuk menghitung IRR perlu dicari data NPV yang positif juga NPV yang negatif, kemudian dilakukan interpolasi atau pencarian nilai selisih. Rumusnya adalah bisa dilihat, bisa disimak sama-sama bahwa internal rate of return ini didapat dari tingkat bunga terendah ditambah NPV pada tingkat bunga terendah dibagi PV of profit pada tingkat bunga terendah dikurangi dengan PV of profit pada tingkat bunga tertinggi dikalikan dengan tingkat bunga terendah dikurangi tingkat bunga tertinggi. Metode internal rate of return ini contohnya kita lihat perhitungan NPV dengan tingkat bunga 20% dan 30%. Kita gunakan contoh untuk diskon faktornya adalah 20% dan 30%. Dengan profit yang soal perhitungan NPV tadi, untuk profit yang tidak sama, yaitu pada tahun pertama 50 juta, sama dengan tahun kedua sampai kepada tahun ke-6 itu sebesar 20 juta. Nah, kita lihat diskon faktornya.
Kita lihat nilai diskon faktornya untuk 20% dengan 30% dengan menggunakan tabel, maka didapat nilai 0,833 sampai dengan 0,335. Nah, PV-nya, present value-nya kalian bisa kalikan untuk profit 50 juta dikalikan dengan diskon faktor 20% sebesar 0,833 itu didapat 41.650.000 dan begitu seterusnya sampai tahun ke-6. Nah, dijumlahkan PV of profit-nya untuk yang diskon faktor 20% 128.710, untuk yang diskon faktor 30% 106.320. Dengan nilai investasinya itu 120 juta, maka NPV-nya untuk profit 20% untuk diskon faktor 20% itu positif 8.710, sedangkan untuk yang diskon faktornya 30% itu minus 13.680.000. Nah, berapa selisihnya? Coba kita lihat. Dengan tingkat bunga 30% dengan 20%, maka selisihnya adalah 10%. PV of profit-nya berapa? PV of profit untuk 30% itu hanya sebesar 106.320.000, sedangkan pada diskon faktor 20% itu 128.710.000. Dengan PV of outlay-nya sama 127.000, maka selisih NPV-nya adalah 22.390.000. Nah, karena tadi kita sudah dapat NPV-nya tadi untuk diskon faktor 20% yang positif, maka kita hitung IRR-nya. IRR-nya dihitung dari 20% yang positif tadi ya, 20% plus 8.710.000 untuk NPV dari diskon faktor 20% dibagi dengan 22.390 atau selisihnya dikalikan 10% selisih persentase dari tingkat bunga, maka didapat hasilnya adalah 23,89%. Atau bisa dihitung tadi menggunakan rumus yang tadi, IRR sama dengan RK plus NPV RK dibagi PV RK dikurangi PV RB dikalikan RB dan RK, atau tingkat bunga tertinggi dikurangi tingkat bunga terendah. Maka nilai IRR-nya adalah, kalau dihitung, kita hitung satu-satu, maka muncul hasil sebesar 23,89%. Nah, saya rasa cukup untuk materi analisis keputusan investasi. Jadi ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis apakah sebuah investasi atau proyek itu dapat dilaksanakan atau tidak. Sekedar review kembali, metode yang bisa digunakan itu menggunakan metode payback period, metode diskon payback period, net present value, dan internal rate of return. Jadi beberapa pilihan itu bisa digunakan untuk teman-teman ketika menghadapi pada pilihan menggunakan proyek A atau B, atau menghadapi pilihan akan menerima atau tidak proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan aliran kas yang sudah diketahui. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.